Action. Halo teman-teman semua, sejagat raya. Apa kabar? Bro, apa kabar bro? Baik, Sehat? alhamdulillah sehat. Apa kegiatan sekarang setelah pensiun dari Medan? Kegiatan seperti biasa, mocok-mocok aja. Mocok-mocok. Mocok-mocok itu sehari kerja, sehari nggak kerja. Ya, Pak. Sehari kerja, sehari nggak, namanya mocok-mocok kan. Gini bro, sesuai dengan karirmu kemarin sepak bola, ini kan kita timnas kan U20 yang harusnya kita pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa ikut Piala Dunia, tapi kemarin kok bisa, sebenarnya apa yang terjadi terus FIFA membatalkan itu? Kalau menurut dari sudut pandang saya, semua itu bercampur dengan politik. Politik ya, politik gimana? Politik karena pemerintah juga belum siap sebetulnya tentang venue pengadaan segala macam, tapi dibarengi dengan isu Israel. Karena Israel itu hanya isu aja. Masalah utama semua hanya tentang venue yang belum siap, segala sesuatu yang belum siap lah dari pemerintah untuk mengadakan Piala Dunia U20. Tapi kan itu bro, jauh-jauh hari udah diagendakan ya. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu ya, pada saat COVID. Cuman karena dia COVID makanya diundur dari tahun sekarang. Nah sekarang kok jadi beda lagi informasinya. Ya ini kan lagi tahun-tahunnya politik, lagi menuju pemilu kan, tahun-tahun panas tentang politik. Ya. Jadi segala macam isu-isu trik-trik itu Iya. dibawa. Jadi imbasnya kalau sepak bola kan terlalu besar. Iya. Nah, masyarakat fans bola itu terlalu besar. Jadi sekarang itulah yang digoreng sama pemerintah. Berarti dengan kata lain dalam hal ini andil pemerintah itu membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah besar gitu ya. Sangat besar. Tapi kan kemarin kalau nggak salah yang melobi FIFA itu kan bukannya Pak Jokowi sama Pak Erick Thohir supaya Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namanya mereka juga nyari nama, tapi terakhir juga mereka juga yang membatalkan itu kan. Sebenarnya itu hanya lip service aja mungkin ya. Lip service aja. Padahal sebenarnya di belakang itu persiapannya Mereka juga sebenarnya tidak ada. belum mampu gitu ya. Tapi kan tim Garuda Emas itu kan sudah dibentuk ya dengan dihadirkannya Sintayong. Ya. Mereka sudah on fire tapi tiba-tiba harus dibatalkan. Itu untuk mental mereka ke depan gimana tuh nanti? Apakah nggak merusak mindset mereka tentang sepak bola atau gimana? Kalau tentang mental sebetulnya, kalau kita sendiri juga kan ikut Piala Dunia ini karena jadi tuan rumah kan. Iya betul. Jadi tuan rumah juga ya secara mental juga sebetulnya saat bertanding mereka belum siap juga untuk menghadapi negara-negara yang besar. Paling tidak kan harusnya sekali dalam sejarah Indonesia bisa tampil di Piala Dunia gitu. Iya. Mungkin sebagai step awal sebagai tuan rumah dulu seperti Jepang kemarin. Yang semua tahun saya seperti itu aja, tidak terlalu mengganggu mental mereka. Memang mereka semua sakit hati ya, termasuk Sintayong yang Sudah mempersiapkan sekian lama. Dan kemarin masalah politik yang besar tuh yang diserang itu kan pada Pak Ganjar. Pak Ganjar sama Gubernur Bali. Ya, Pak Ganjar. Jadi beberapa pemain itu juga udah menyerang akun Instagram Pak Ganjar. Jangan pilih nanti 2024 gitu ya. Dari situ mental mereka juga memang agak turun. Cuman kan namanya kita masih masih muda, mungkin ada kesempatan lain waktu. Semangat untuk berolahraga itu kan kalau bisa jangan turun. Tetap semangat. Value dari olahraganya itu ya, Iya. isinya semangat kebersamaan gitu ya. Tapi memang betul nggak waktu masih panjang, mungkin
di event kali ini Piala Dunia U20 mereka gagal, tapi kan kalau memang kualitasnya individunya skillnya memang mumpuni, mungkin mereka bisa dilirik oleh tim-tim besar ya, baik dari Asia ataupun ya nggak melulu sampai ke Eropa gitu ya, Asia dulu. Oke, dengan pembatalan itu kan banyak hal sebenarnya yang membuat kita jadi rugi ya. Yang pertama, nama bangsa kita Indonesia harusnya bisa terkenal ke seluruh dunia, terutama tentang sepak bolanya, bahwa di Indonesia itu main bola juga loh gitu. Nah, tapi sekarang ini dengan pembatalan itu malah image jeleknya ini yang ada di Indonesia. Indonesia nggak pernah kasih kontribusi untuk dunia sepak bola, ditawarin ini sekarang malah dia cancel. Itu gimana kira-kira? Itulah kan sampai sekarang juga FIFA belum bisa ngasih statement kalau pembatalan itu masalah apa. Ya ada isu masalah tentang katanya Israel, isu juga tentang dari pemerintah kita yang belum siap. Jadi negara kita mungkin tidak terlalu jelek tentang itu. Tapi sisinya FIFA juga belum ngasih statement yang kenapa dibatalkan Piala Dunia U20 di Berarti Indonesia. tragedi Kanjuruhan itu nggak termasuk berarti poin-poin yang dia Kalau saya baca ya? Kalau saya baca kemarin tidak termasuk itu karena itu masalahnya udah clear. Udah selesai. Sebenarnya itu FIFA udah kasih tim untuk investigasi Ya. itu ya, untuk membantu Indonesia bangkit dari tragedi yang ada di Kanjuruhan kemarin. Kanjuruhan tidak termasuk dalam. Berarti ini mungkin nuansanya lebih ke politis ya. Politik. Padahal statementnya FIFA itu memisahkan antara dunia olahraga dengan politisi, dengan politikus. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa gitu loh, karena stadion dikelola pemerintah, ya. Segala macamnya itu izin tanding, izin apa harus terkait dengan pemerintah. Jadi betul juga tadi disampaikan bahwa mungkin kita memang belum siap secara administrasi ya. Terlebih-lebih mungkin kalau dari skill pemainnya gimana? Kira-kira untuk U20 udah bisa kan untuk bertarung di Piala Dunia itu? Kalau U20 udah bisa bersaing karena squad kita pun kan agak lumayan tidak terlalu yang berat-berat kan. Kalau tentang pemainnya apalagi umur 20 ke bawah itu masih semangat-semangatnya, skill-skill individunya luar biasa kan. Jadi masih mampu lah bersaing untuk negara sama negara-negara lain. Betul. Tapi kayaknya kita lebih banyak ruginya ya. Kita secara kebangsaan nation mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Lah sekarang ini Palestina tetap ikut main, Israel tetap ikut main, kita yang dukungnya jadi nggak ikut main. Itu gimana tuh? Ya kayak yang dibilang apa Pak? Nama negara kita berdaulat kan, negara kita tentang agama kan kuat. Jadi mereka dan kita juga pasti kan mendukung negara kita juga untuk nahan Israel supaya nggak main lagi di apa. Karena FIFA pun kan kayak tragedi apa Rusia kan. Ya, begitu Rusia dia invasi Ukraina langsung dicoret. Kenapa Israel enggak? Kan? Iya. Jadi negara kita di situ dia kenapa Rusia diinvasi itu kan, tapi Israel tetap bisa melanjut aja. Itulah makanya negara kita apalagi kayak ulama-ulama sana yang nolak itu kan mungkin berkaca dari situ. Ada juga ketidakadilan di dunia sepak bola ya. Oh sangat banyak Pak. Wah, banyak. Terakhir nih bro, harapan ke depan untuk tim Garuda Indonesia. Ya tetap semangat, yang jiwa-jiwa muda tuh kan jangan pantang menyerah. Nanti yang U20 itu kan banyak juga pemain yang bakal dipanggil ke SEA Games kan. Ya. SEA Games tahun 2023. Oh U23 ya, U23 kan bakal banyak dipanggil. Dari situlah mempa pengalaman lagi supaya lebih baik lagi dan pantang menyerah. Mungkin nanti kedepannya bakal bisa ikut Piala Dunia. Amin. Dan jangan dari jalur kita tuan rumah, kalau bisa kualifikasi. Dari kualifikasi dan prestasi. Ya, sepakat. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Agus, mantan striker PSMS Medan. Terima kasih dan Salam Haji Mutu. Haji Mutunya diedit lah tuh.